Sahabat Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sunnah TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita kembali bersama lagi di acara Sahabat Podcast. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau Al-Ustadz Wira Bahrun Hafidhahullah datang jauh-jauh ke studio kita untuk kita mengulik sebuah pembahasan yang insya Allah menarik sekali. Kita sapa dulu beliau, Ustaz Wira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Alhamdulillah berkhair Ustaz. Alhamdulillah berkhair Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Allah barik fiik. Masya Allah. Ustaz Wira Bahrun. Alhamdulillah bisa datang ke studio kami. Alhamdulillah. Sebuah kesenangan dan kehormatan buat kami Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali Ustaz datang ke apa namanya studio ini Ustaz ya? Iya baru pertama kali ini. Tapi untuk ke Semarang udah berapa kali Ustaz? Ke Semarang udah sering insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi gini Ustaz, kami ingin sedikit membahas dan mengulik tentang ya teman-teman tahu lah tentang antum sebagai seorang ustadz, seorang dai yang backgroundnya adalah tidak murni anak pondok Ustaz. Nah itu mungkin banyak di antara teman-teman di Kota Semarang pada khususnya atau pada di negeri kita pada umumnya ingin tahu gimana sih kok Ustadz Wira ini bisa belajar ilmu syar'i, bisa talaki ilmu, bisa Masya Allah kemudian mendapatkan ilmu syar'i. Padahal mungkin kalau kita lihat gelarnya mungkin sarjana apa komputer Eskom. Nah ini mungkin kita pengen tahu nih Ustaz sedikit atau banyak juga nggak wajar Ustaz ya tentang background Ustaz Wira ketika belajar mulai talabul ilmi dan bagaimana persinggungannya antara kuliah di jurusan umum dengan talabul ilmi di ilmu syar'i Ustaz. iya. Fadhal Ustaz, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Sebenarnya untuk permasalahan semangat menuntut ilmu ya, untuk memotivasi kawan-kawan menuntut ilmu ini bagusnya kita mengulik tentang bagaimana para salafun saleh sebenarnya. Masya Allah. Lebih utama mereka untuk kita kulik ya. Masya Allah. Cuma mungkin ketika kita berbicara di masa sekarang mungkin adalah faedah dari kisah yang pernah kita dapatkan selama menuntut ilmu. Jadi awalnya itu saya datang ke Yogyakarta itu tahun 2001 untuk kuliah. Masya Allah. Jadi seperti pemuda-pemuda lainnya datang ke kota pelajar Yogyakarta, ya ikut ujian UMPTN, kemudian kuliah di kota pelajar Yogyakarta. Maka saya datang ke Yogyakarta, alhamdulillah diterima di kampus Universitas Gadjah Mada di jurusan atau di program studi ilmu komputer. Ilmu komputer. Ya, itu tahun 2001. Masya Allah. Dan di kampus UGM ini, alhamdulillah kita dimudahkan dengan banyaknya majelis ilmu. Di sekitar kampus. Sekitar kampus, ya, di masjid-masjid yang ada sekitar kampus UGM itu diselenggarakan kajian intensif. Ya, waktu itu kampus saya di depan kampus saya itu ada sebuah masjid namanya Masjid Al-Hasanah. Masjid Al-Hasanah. Kita sering keluar dari kampus untuk sholat di sana rame-rame sama teman-teman kuliahan, sholat di sana. Kemudian alhamdulillah Allah pertemukan dengan sebuah kajian. Waktu itu kajiannya membahas akidah. Ya, awalnya itu saya merasa aneh dengan kajian ini, karena biasanya kan kita melihat kajian itu ya seperti dai-dainya banyak seperti orang ngobrol gitu ya, cerita ngalor ngidul ke sana kemari. Tapi kajian ini Masya Allah ya, jadi setiap kali ada satu permasalahan, ustadznya itu menyebutkan dalil. Ustadznya menyebutkan dalil. Jadi ini kajian apa begitu ya? Kok Masya Allah tersutur sekali gitu ya. Akhirnya kita ikut kajian dan bertambah semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Dan alhamdulillah selain kajian di masjid itu dibuka lagi di musim-musim liburan itu ada kajian bahasa Arab. Kajian bahasa Arab artinya kajian agar kita bisa berbahasa Arab dengan baik, bisa baca kitab gitu. Saya masih ingat itu di semester pendek ya, semester pendek artinya di liburan semester itu
kita kuliah semester pendek, tapi paginya itu belajar bahasa Arab. Saya masih ingat itu yang mengadakan ketika itu adalah LBI Al-Athari, Lembaga Bimbingan Islam Al-Athari. Itu kajian bahasa Arabnya diselenggarakan di daerah Pogung namanya. Jadi di kampus UGM itu di bagian utaranya ada sebuah kampung namanya Kampung Pogung. Kalau anak-anak Jogja paham lah insya Allah ya. Mungkin ya Kampung Pogung ini dia terletak di bagian utara di sebelah utara Fakultas Teknik. Nah kemudian senior-senior kita ketika itu buat kajian-kajian bahasa Arab. Nah pas masa pendek itu selain kita kuliah di kampus ngambil beberapa mata kuliah, paginya itu kita belajar bahasa Arab. Pagi. Memang kosong saja berarti. Ba'da subuh itu ya. Jadi ba'da subuh itu nggak lama pokoknya. Ba'da subuh kan semester pendek itu mulai jam 7 kuliahnya. Jadi jam setengah 7 udah selesai itu. Kita belajar, kemudian kita ambil kuliah semester pendek, nanti ba'da asar lanjut lagi. Ada lagi kelas. Jadi pagi sore. Nah, ya itu yang saya dapat pengajar itu Ustadz Fauzan Abdullah. Beliau itu ketika itu mahasiswa teknik kimia. Dalam proses menyelesaikan skripsi. Jadi beliau juga termasuk yang menginspirasi kita. Ini Masya Allah, beliau senior kita, belajar di teknik kimia, IPK-nya juga bagus ketika itu. Dan Masya Allah, meluangkan waktu untuk ngajarin kita itu bahasa Arab. Saya masih ingat itu, konsultasi sama beliau tentang bahasa Arab, beliau sedang ada di depan komputer, lagi ngetik skripsinya beliau. Masya Allah. Dan Alhamdulillah ketika itu kita bisa menyelesaikan kitab Muyassar 1, artinya kita sudah punya basic bahasa Arab. Kemudian saya juga belajar di majelis yang lain. Waktu itu ada juga Ustadz, nama beliau Ustadz Abu Hamzah, ya, Ustadz Abu Hamzah, hafizahullah taala. Beliau juga bikin kajian bahasa Arab yang membahas kitab Al-Muyassar juga dan juga kitab Tuhfatus Saniyah. Jadi dari situlah kita mulai belajar bahasa Arab. Kemudian tahun 2003 ketika itu ada Ustadz ya, guru Ana juga, beliau Ustadz Abdul Muti Al-Maidani. Beliau baru kembali dari Yaman waktu itu, Masya Allah, fresh graduate. Ya, beliau kembali dari Yaman dan membuka pondok pesantren di bagian utara kota Jogja. Kalau dari kampus UGM itu jaraknya sekitar 7-8 km. Agak naik ke atas itu, di kawasan Kaliurang atas ya. Nah, kemudian beliau buka darus ketika itu, sebelum adanya pondok sudah buka beberapa pelajaran. Nah, saya ikut di sana. Jadi habis kuliah sore itu udah naik ke atas belajar. Ya, kemudian buka pondoknya udah jadi, saya jadi mustami. Jadi kalau bahasa orang-orang itu apa, santri kalong ya. Santri kalong. Jadi kita tetap kuliah, kemudian malamnya mondok. Malamnya belajar sama anak-anak santri. Ya, masih ingat ketika itu Ustadz Abdul Mu'ti itu buka pelajaran Sahih Al-Bukhari. Jadi kita suruh ngapal juga itu, kita ngapalin juga. Setoran hadis itu, tiap maghrib itu ada setoran hadis. Karena ternyata itu budaya di Yaman itu ya, di Darul Hadis itu ada setoran hadis ya. Jadi kita juga ikut setoran, ya belajar sampai kemudian waktu itu kita dengar fatwa dari sebagian asatidah. Ini juga pengalaman yang perlu di-sharing ini ke teman-teman mahasiswa. Ada fatwa sebagian asatidah agar kita keluar dari kuliah. Waduh. Jadi sebenarnya sudah bagus ya, artinya kuliah tetap jalan, kemudian belajar agama juga jalan. Tapi kemudian muncul fatwa, pokoknya nggak boleh kuliah, harus keluar dari kuliah. Kuliah itu banyak penyimpangan syariatnya, ya. Dan memang kita tidak mungkiri ya, campur baur laki-laki perempuan gitu ya. Akhirnya saya juga begitu ada fatwa itu jadi ogah-ogahan untuk ke kampus. Terseok-seok lah dalam menyelesaikan studi.
Nah, kemudian tapi ya alhamdulillah walaupun terseok-seok akhirnya saya berhasil menyelesaikan kuliah, kemudian belajar lagi kembali ke pondok pesantren. Waktu itu saya lanjutkan pelajaran ke Ma'had Al-Bayyinah, pondok pesantren Al-Bayyinah di Cidayu Gresik. Kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk belajar ke negeri Yaman. Nah, belajar ke negeri Yaman, kemudian tahun 2013 akhir saya baru pulang lagi ke Indonesia. Ya, jalan panjang, cukup panjang. Berarti total antara dari Indonesia ke Yaman berapa tahun, Ustaz? Maksudnya tentang belajar itu. Anak 3 tahun setengah ya. Karena berangkat itu tahun 2010, pulang itu akhir 2013. Akhir 2013. Ya pertengahan 2010, pulangnya 2013. 2013 akhir. Sedangkan mondok di Al-Bayyinah berapa tahun, Ustaz? Anak mau di Al-Bayyinah cuma 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Jadi kebanyakan waktu belajarnya itu sebenarnya ya waktu kuliah itu. Jadi sebenarnya banyak waktu itu metode yang saya tempuh ketika belajar karena memang belajar zaman itu ya nggak bisa seintensif sekarang. Waktu itu nggak tahu ini mau diceritain apa nggak di podcast ya. Waktu itu ada perselisihan di antara guru-guru kita lah waktu itu ya, antara Ustadz ini mentahdir Ustadz ini, sehingga saya pun sempat futur sebetulnya gara-gara ada perselisihan antara asatidzah. Bingung saya kan sebagai orang pemula dalam dakwah, kok bingung kenapa ini sama-sama manhaj salaf tapi kok saling menjatuhkan. Akhirnya muncul futur. Akhirnya saya pun nggak menghadiri majelis ilmu. Jadi ada sempat masa di mana saya itu nggak belajar, nggak menghadiri majelis ilmu. Tapi masya Allah tetap belajar. Caranya bagaimana? Kita memanfaatkan CD-CD dakwah itu. Jadi waktu itu saya cari ustadz-ustadz yang komplit rekamannya. Kemudian saya cari kitabnya, kemudian saya dengerin belajar. Alhamdulillah waktu itu banyak sekali kitab yang selesai. Kalau saya itu pernah kitab Tauhid dari awal sampai selesai, usul Thalasah dari awal sampai selesai. Kemudian usulun fi tafsir dari awal sampai selesai, kemudian usul punya Syekh Utsaimin. Itu saya selesaikan dengan mendengarkan kajian. Ya, karena kalau untuk hadir di majelis ilmu tuh waktu itu memang keadaannya memang tidak kurang nyaman ya, karena saling ada perselisihan lah di antara para asatidzah. Mungkin kita bahas di podcast yang lain. Barakallah. Masya Allah. Ya. Kemudian kita pengen tahu nih, kenapa kok sampai ada motivasi dari pondok di Indonesia ke Yaman? Padahal mungkin sebagian besar teman-teman mungkin berpikiran udah kuliah 4 tahun, udah ikut juga kajian intensif juga, ikut di pondok juga, ya cukup untuk sebagai bekal ilmu syar'i. Kenapa kok Ustaz bisa ada motivasi berangkat ke Yaman? Ada 2 hal yang orang itu tidak merasa kenyang ya. Yang pertama itu masalah harta. Kalau sudah menyentuh harta, dia akan berupaya untuk cari harta, gak kenyang dengan harta. Yang kedua itu ilmu. Jadi kita tentu Masya Allah ya banyak faedah yang kita dapatkan di majelis-majelis taklim, kemudian juga di pondok pesantren. Tapi kita pengen yang lebih lah. Pengen langsung bermulazamah dengan para ulama. Ya, selain juga kita belajar di Timur Tengah kan kita dipaksa untuk berbicara bahasa Arab, berbicara dengan bahasa Arab, kemudian juga lebih fokus dalam belajar karena kita terasing dari negeri kita, nggak terlalu banyak berinteraksi. Apalagi waktu saya belajar di Darul Hadis Sihir itu, jadi di Yaman itu pendidikannya kita itu belajar tuh di Darul Hadis. Dia ada ulama besar Yaman namanya Syekh Mukbil, beliau bikin Darul Hadis Dammaj. Kemudian murid-murid senior beliau ini buka Darul Hadis ya, ada Darul Hadis Ma'bar ya, yang dikelola oleh Syekh Muhammad Al-Imam, kemudian ada Darul Hadis Damar yang dikelola oleh Syekh Utsman As-Salimi, kemudian ada Darul Hadis Fiyush ketika itu yang dikelola oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala, beliau sudah meninggal. Kemudian
ada Darul Hadits Syiher di Hadramaut. Nah, dari Darul Hadits ini yang paling sedikit orang Indonesianya Darul Hadits Syiher Hadramaut. Maka ketika ada tawaran dari teman saya, jazahullah khairan, kesini aja dia bilang. Sini orang Indonesianya nggak terlalu banyak. Ya udah saya berangkat ke sana. Ya, karena kalau kita terlalu banyak orang Indonesianya pun, jadi kita banyak interaksinya sama orang Indonesia. Bahasa Arab kita kurang terasa. Dan biasanya kalau banyak orang Indonesianya nih, masyakilnya atau masalahnya jadi banyak gitu ya. Karena biasa jadi masalah yang di Indonesia dibawa ke Yaman. Jadi kita cari tempat yang tenang, di sana belajar, alhamdulillah banyak faedah yang kita dapatkan. Dan beda ya kita belajar di hadapan para ulama ya, itu masya Allah ya, mereka karena luasnya wawasan mereka, kita jadi lebih mudah dalam memahami pelajaran. Masya Allah. Ya. Berarti Ustaz bisa dikatakan double degree ya Ustaz ya. Masya Allah. Iya, Yaman anti degree. Banyak Darul Hadits Yaman itu nggak suka pakai gelar-gelar gitu ya. Baru belakangan ini ada sebagian masyayikh yang buka kampus kemudian memberikan gelar. Tapi pada umumnya masyayikh Darul Hadits mereka nggak terlalu suka, ilmu itu tidak dinilai dari gelar, tapi bagaimana pemahaman Anda, pengamalan Anda, kesolehan Anda, ketakwaan Anda, itulah yang diharapkan dari ilmu, bukan hanya sekedar gelar. Ya. Kalamun sahih. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Kemudian Ustaz, ketika selesai dari Yaman, pulang kembali ke Indonesia, langsung membuka pondok atau gimana Ustaz? Waktu itu alhamdulillah Ana diamanahi untuk ngajar ya di sebuah sekolah SD Islam di Jakarta, dan tidak lama setelah itu bersama beberapa orang asatidzah yang berada di Jabodetabek kita buat pondok pesantren tapi khusus untuk muslimah. Perempuan ya, perempuan. Sampai sekarang masih jalan itu pondok pesantren, namanya Ummahatul Mukminin di Pasar Minggu. Nah, ya, kalau SD-nya juga masih ada di Pasar Minggu juga, di daerah Pautangan Pasar Minggu, nggak terlalu jauh dari kampus Lipia. Ya. Tuh, kemudian sampai tahun 2016 terus terang saya nggak cocok dengan lifestyle-nya di Jakarta. Karena di sana macet ya. Misalnya waktu kita terbuang banyak sekali di jalan. Saya berapa kali terjebak macet dan tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Akhirnya saya cari tempat yang lebih nyaman. Akhirnya kembali ke Jogja. Ya. Kemudian Ustaz, keterkaitan antara, kembali ke tema awal ya. Tema awal, ya. Seorang talibul ilmi yang kemudian juga menyelesaikan kuliahnya. Ya. Kan mungkin banyak dari asatidzah yang juga ada seperti itu, juga ada yang tidak saja. Ya. Dalam artian mereka dari kecil memang di pondok sampai lulus di pondok. Dalam artian tidak pernah mengenyam bangku kuliah. Ya. Atau mungkin hanya belajar di pondok pesantren, dan ini juga sebuah kebaikan besar gitu saja. Ya. Kemudian apakah Ustaz pernah sharing atau mungkin mengkomparasikan apa sih perbedaan antara yang sudah pernah kuliah kemudian belajar agama dengan yang mungkin hanya belajar agama saja, atau apakah ada tamroh yang lain gitu atau buah yang lain gitu? Apa ya? Saya kira kalau ustadz-ustadz yang pernah kuliah, jadi dia bisa mengcombine ya ilmu yang dia menggabungkan ilmu yang pernah dia pelajari di bangku kuliah dengan ilmu agama, dan seperti sebagai asatidzah yang kuliah di kedokteran ya, jadi mereka bisa menggabungkan itu ya, ilmu kedokteran dengan ilmu medis yang mereka miliki, atau yang bekerja yang dulu kuliah di sains ya, seperti yang saya kenal itu Ustadz Andi Latif ya, yang beliau masya Allah ya, di ITB sekarang jadi dosen kan. Dia bisa jelaskan fenomena-fenomena alam dengan mengkaitkannya dengan ilmu agama. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan oleh asatidzah yang di basic ilmu umum juga dan juga punya ilmu agama gitu. Masya Allah. Jadi tidak ada kita katakan pertentangan saja. Nggak ada pertentangan, iya.
Dan juga misalnya asatidah yang mereka kuliah pendidikan juga mereka bisa mengelola lembaga pendidikan juga ya dengan bekal ilmu yang mereka miliki selama bangku kuliah. Sahih. Iya. Kemudian saat ini kan kita juga kami di Yayasan Sahabat Sunnah Semarang ini sedang membuka program yang kami beri nama Lembaga Pendidikan Islam Sahabat Sunnah. Iya. Itu juga di antara programnya adalah program Taksil Ulum Syariah. Masya Allah. Yang memang kelasnya adalah kelas malam, Ustaz, pada maghrib sampai isya. Mereka belajar di situ Taksil Lughah Arabiyah, Taksil Akidah, Adab, sampai hadis, tafsir, dan juga fikih. Iya, program bagus itu, Masya Allah. Iya. Saya sarankan ke kawan-kawan kalau misalnya mampu untuk ikut serta dalam program seperti ini, ikut ya. Apalagi waktunya tidak mengganggu waktu kuliah kan, di luar waktu kuliah. Ikut serta bagi waktu dan sungguh-sungguh dalam meraih keberhasilan di dua bidang. Ya, bidang kuliahnya dia selesaikan, ilmu syar'inya juga dia tekuni. Karena nggak bakalan rugi, orang yang belajar ilmu syar'i itu tidak akan merugi. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia berjalan menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, tapi juga jangan kemudian dia lalaikan. Ya, kuliah ini kan kebanyakan kita itu kan kuliah kan karena dorongan orang tua juga, ya, ada amanah orang tua di sana. Jangan seperti saya lah pokoknya. Ini perlu juga saya dulu sempat tarik ulur sama orang tua ya. Jadi karena ada fatwa sebagian asatidah untuk meninggalkan bangku kuliah, akhirnya kuliah tidak terurus ya. Walaupun terseok-seok akhirnya selesai, tapi bagusnya ya antum selesaikan kuliahnya. Ya anggap ini birrul walidain, bakti antum kepada orang tua, dan kemudian bagi waktu yang baik ya, manfaatkan waktu yang kosong untuk belajar ilmu agama. Tapi amanah orang tua jangan juga ditelantarkan. Begitu. Insya Allah kalau kita bagus pembagian waktunya itu dua-dua itu bisa kita dapatkan. Kan? Kalau kita lihat mahasiswa itu kan waktunya itu kan banyak luang ya. Makanya ada di antara mereka yang ngeband ya, ada di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk sambil bekerja, ada juga yang menghabiskan waktunya untuk untuk jualan, untuk berusaha gitu ya, untuk usaha dagang dan lain sebagainya. Nah, untuk manfaatkan waktu luang itu untuk belajar agama gitu. Sehingga begitu keluar dari bangku kuliah, antum punya bekal ilmu dunia dan juga antum punya ilmu agama. Jadi bukan hal yang impossible saja. Seorang yang mahasiswa mungkin atau dia pekerja atau mungkin luar swasta memiliki jadwal kajian yang intensif, dia bisa dapat taksil ilmu saja. Bisa sekali. Sekarang tuh kuliah itu berapa jam ya? Berapa jam? Tapi kuliah itu kuliah serius. Artinya jangan sampai kemudian ketika kuliah pun ogah-ogahan, artinya apa yang dijelaskan oleh dosen pun kita tidak berusaha untuk pahami. Serius. Sehingga kita tidak perlu banyak waktu di luar itu untuk memahami pelajaran di kampus. Gitu. Nah, waktunya yang tersisa bisa kita pakai untuk belajar agama. Dan utamakan ambil ilmu alat seperti pertama perbaiki bacaan Quran. Ya, jangan sampai nanti kita Masya Allah ya, udah tahu ilmu ini, ilmu itu, udah tahu ilmu sampai ilmu hadisnya sampai ilmu jar ta'dil, ketika disuruh baca Quran belepotan ya. Itu basic sekali itu ya, baca Quran itu benar-benar harus dia luruskan lisannya. Kemudian juga bahasa Arab. Jadi dia kuasai bahasa Arab karena Al-Quran dan Sunnah itu dalam bahasa Arab, demikian juga karya-karya para ulama dalam bahasa Arab. Kita harus naik jenjangnya, jangan berhenti pada karya-karya terjemahan, tapi kita bisa mengakses karya-karya para ulama. Kemudian belajar usul fiqh, qawaidul fiqh, belajar ilmu mustalahul hadis. Ya, ini adalah ilmu-ilmu alat yang akan sangat membantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Ya. Masya Allah. Ustaz. Mungkin sedikit pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin minder ingin belajar ilmu agama, kok saya masih kuliah, kok saya sudah tua, atau mungkin merasa nggak mampu mengikuti, padahal mungkin sebenarnya mampu gitu, Ustaz. Mungkin ada 1-2 motivasi, Ustaz. Ya, Anda ingatkan aja antum dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana."
ya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Artinya kalau antum ingin berhasil ya memang perlu ada kesungguh-sungguhan. Perlu ada kesungguh-sungguhan. Ya, yakinlah bahwa menuntut ilmu agama ini pasti akan memberi kebaikan kepada kita. Maka kalau kita menginginkan kebaikan tersebut, perlu ada pengorbanan, perlu ada kesungguh-sungguhan. Ya, insya Allah dengan niat yang ikhlas dan juga kesungguh-sungguhan kita, ya insya Allah kita akan berhasil dalam menuntut ilmu agama. Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya, motivasinya. Semoga bermanfaat Ustaz untuk teman-teman yang melihat, Insya Allah. mendapatkan motivasi lebih, bisa lebih semangat dalam menuntut ilmu Ustaz. Dan ini di akhir kami ingin menyampaikan juga Ustaz, bahwa kami di Yayasan kami Sahabat Sunnah Semarang masih membuka pendaftaran baru untuk santri angkatan 2 Ustaz, di program Tahsil Ulum Syariah. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar, bagi di kelas reguler, kelas pagi Ustaz ada juga. Kelas pagi itu? Kelas pagi itu seperti sekolah Ustaz. Jadi dia belajar dari jam 8 sampai setengah 3 sore, tetapi non asrama. Non asrama, oke. Non asrama. Bagi yang lulusan SMP ke atas. Ya. Atau juga ada kelas non reguler Ustaz. Tadi yang kelas malam. Jadi masih dibuka pendaftaran bagi teman-teman yang masih daftar. Silahkan, semoga menjadi kebaikan buat bersama-sama, dapatkan keberkahan dalam dunia dan akhirat, mendapatkan tambahan ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran saja jazakallahu khairan.